Oke guys, nah kali ini gua mau main ke tempat saudara gua. Jadi dia itu bikin kolam lele pakai terpal ya. Hitung-hitung gua mau nge-review, gua mau ngeliat tempatnya juga seperti apa, modelnya kolamnya seperti apa. Nah terus juga sama gua mau ngeliat sistemnya tuh seperti apa. Nah kebetulan om gua ini sempat ngubungin nyuruh main ke sana gitu ya, buat sharing lah gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti sampai sana ada ilmu baru yang mungkin belum gua pahami tentang kolam lele ya. Intinya gua coba buat review dan gua coba buat sharing lah gitu. Oke guys, nah ini sekarang gue udah sampai di kolam ininya ya, kolam lele. Nah ini udah di kolam lele. Jadi hitungannya om gue ini kan baru mulai buat coba-coba buat budidaya lah ya, budidaya lele. Nah kita di sini cuman buat ini aja sih, sharing-sharing doang ya, ngobrol-ngobrol santai aja tentang perikanan gitu kan. Pemula, sama-sama pemula soalnya. Kalaupun memang teman-teman ada yang lebih jago, lebih mahir tentang perlelean, kali teman-teman bisa tolong komentar, kasih tips apa gitu ya. Nah, ini kolamnya nih, ada dua biji kolamnya. Ini masih uji coba dulu nih. Katanya tadi pas gua nyampe nebar 1000 banyak yang mati. Mungkin ada kesalahan di mananya, nggak tahu. Nah ini kok untuk kondisi airnya kayak gini nih guys nih. Ada juga yang mati. Belum. Buang aja. Nah ini ownernya nih yang punya nih, pembudi. Buat budidaya lele. Ini jadi ceritanya kemarin nebar 1000 om. 1000 ekor. Biasanya tebar 1000. Posisinya keadaannya sih airnya udah didiamkan selama 7 hari. Nah, kenapa diputusin ditebar setelah 7 hari? Karena udah saya lihat tuh udah ada jentik nyamuk, udah banyak cacing gitu. Artinya ini kolam sudah siap gitu kalau misalkan mau ditebar bibit ikan lele. Treatment airnya sebelum nebar itu apa Jom? Treatmentnya itu waktu pengisian pagi hari itu saya tebar garam. Garam ikan. Itu ada 250 gram. Oh 250 gram itu. Ini kapasitas kolam berapa sih om ini om? 2,5 meter. 2,5 meter. 2,5. Oh diameternya 2,5 ya? 2,5. Enggak 250, 50 gram. Setengah kilo berarti? 50 gram. 50 gram tuh iya setengah kilo ya? Enggak. Oh 500 gram. Oh iya ya. Cuma 50 gram. Terus siangnya hari yang sama pengisian air itu saya kasih urea 1 sendok makan. Malamnya baru saya kasih probiotik itu 50 mili. Nah, setelah 7 hari dia udah kondisi airnya kelihatannya udah siap karena udah banyak binatang-binatang seperti jentik nyamuk sama cacing. Esoknya baru saya tebar. Itu 1000 ekor buat ini aja uji coba. Nah itu 1 kali 24 jam memang nggak dikasih makan, saya puasain 1 kali 24 jam. Nah setelah waktunya makan itu saya kasih makan itu sebanyak 50 gram. Itu buat kapasitas ikan berapa yang ditebar om? Itu untuk 1000. 1000. Oh berarti pagi 50 gram pelet ya? Pelet 50 gram
Terus sore 50 gram pelet. Oh, berarti satu hari 100 gram. 100 gram. Untuk 1000 ekor lah ya. Kurang lebih. Bibitnya ukuran berapa Om itu? Bibitnya ukuran 7 sama 8. Oh, 78 ya? 7 sama 8. Terus selang berapa hari? Nah, selang berapa hari banyak yang upacara, terus ada yang mulutnya putih-putih gitu. Oh, itu apaan tuh ya? Gue juga baru tahu tuh. Mulut putih-putih. Luka-luka apa? Kayak apa sih modelnya yang putih-putih gitu? Jadi kayak sariawan apa ya? Kayak luka ya, gitu ya? Sariawan kayak seperti ada busa di mulutnya, tapi bukan busa, tapi kayak apa ya? Tapi dia gompel gitu gak sih? Enggak. Gompel enggak. Cuman putih-putih gitu doang. Putih. Apaan tuh ya? Buat teman-teman yang tahu tuh penyakit apaan tuh namanya di lele ya, buat kali aja ada pengalaman di lele bisa komentar di kolom komentar gua untuk penyakit yaitu tadi luka di mulut lele ya, putih-putih. Kali aja ada yang tahu kira-kira obatnya apa sama buat penanggulangannya tuh kayak gimana gitu. Nah itu efeknya dari itu Om, dari luka itu. Semenjak itu setiap hari matinya udah di atas 20. Oh rutin ya berarti ya? Rutin setiap hari. Berarti ini kondisinya udah berapa hari nih Om? Ini 2 minggu. 2 minggu? Dari 1000 ekor 2 minggu, berarti kurang lebih sisa sekarang? Habis paling banyak ada tinggal 100 ekor. Kurang lebih itu 100 ekoran. Oh mantap juga ya. Nah ini guys nih kondisinya nih kolamnya, dia penuh amoniak. Jadi itu tujuannya gua kesini tuh gue juga apa ya, juga kurang terlalu paham ya untuk perlelean tuh seperti apa. Cuman mungkin kalau untuk melihara ikan hias ataupun ikan apa gitu mungkin semua treatmentnya sama ya, kurang lebih sama. Makanya tadi kan Om Anto kan bilangnya kan masukin garam, masukin probiotik, itu kan memang sama apa kalau di lele tambahan urea ya Om ya, urea gitu. Nah mungkin bedanya kalau di ikan hias nggak pakai urea ya, cuman kalau kayak garam ikan, probiotik itu sama lah, ya kurang lebih sama. Cuman kan bedanya mungkin ya namanya pemula gimana sih ya kan, masih belajar uji coba untuk budidaya. Ya kemarin udah sempat belajar juga, searching juga. Jadi semuanya tuh dari searching itu emang udah diikutin lah gitu. Tapi ternyata masih gagal juga, banyak yang mati. Nah di sini gue sama Om Anto lagi pengen coba-coba sharing buat ya kurang lebih cari cara. Ya mungkin kalau kata Om Anto tuh katanya ini bisa nggak ya dibikin sistem filter tuh kayak ikan-ikan yang lain gitu, kayak ikan hias di akuarium. Ya kalau menurut gue sih sebenarnya sih mungkin bisa aja ya, namanya apa, sama-sama ikan gitu kan. Kalau memang air di filter ya harusnya lebih bagus gitu kan. Terus juga kedua juga kan kalau misalkan memang ada filter air muter dari air yang kolam itu kan kita juga nggak boros air gitu kan. Nah ini lagi pengen dicoba lah, lagi pengen coba diobrolin gitu kan, kayak gimana nanti jadinya treatmentnya. Ya mungkin nanti apa ya, kalau memang Om Anto nanya untuk sistem filternya kayak apa, ya mungkin gue juga bisa ngasih taunya ya sesuai dengan apa yang gue terapin ya di video-video gue yang lain ya. Ya kalau penerapan gue sih sama aja yang namanya sistem filter gitu ya, paling ntar seperti itu gitu, dengan pakai berapa chamber, medianya apa aja, mungkin seperti itu gitu. Nah kalau buat temen-temen yang udah jauh lebih paham untuk apa perlelean, budidaya lele, ya gua harap temen-temen bisa komentar di kolom komentar gua, kali aja bisa sedikit ngebantu atau ngasih tips untuk cara yang lebih bagus tuh seperti apa. Oke, kita lanjut lihat-lihat lagi nih kolamnya. Nih kolamnya ada 2 nih tuh. Nah ini kolam pertama, nah ini kolam kedua nih. Kita apa masih coba 2 kolam dulu katanya. Ntar kalau misalkan memang bagus, lumayan tuh tanahnya tuh gede. Berapa meter Om? Luasannya? 300 meter.
lumayan kan tuh gede, ini 300 meter tuh. Nah ini rencananya kalau memang nanti budidaya lelenya bagus, ini mau diperbanyak. Ya mungkin nanti bukan lele doang kali om, ikan-ikan pakan lah ya. Ya sama yang lain kayak apa, nila gitu kali ya. Nila gurame. Oke teman-teman, yuk kita lihat-lihat lagi. Oh penyakitnya tuh kayak gini nih guys nih. Sama ngelupas. Oh kalau ngelupas gini mah apa ya? Kayak gini. Ininya habis kan? Apanya tuh? Siripnya. Siripnya habis sama ininya apa? Kumisnya. Nah ini kira-kira apa nih guys nih? Kali teman-teman ada yang tahu nih penyakit apa nih? Komentar teman-teman ya. Oh tuh banyak tuh om, tuh ada juga tuh. Iya. Aduh. Oh tapi segini mah ini termasuk apa ya? Termasuk bagus ya. Oh ini om buang ya airnya ya? Nggak buang. Buangnya termasuk nggak kelihatan. Nah dia lubang pembuangan di tengah. Itu nggak kelihatan ya, nggak terlalu kelihatan. Oh kelihatan tuh nih, kelihatan dikit nih. Nah di tengah. Nah nanti dia ngebuang sini nih. Oh, dibikin air got. Jadi dia tinggal kalau mau nutup diangkat gini doang kan om? Nah ini kalau nutup. Cabut boleh. Itu disesuaikan dengan ketinggian aja, ketinggian air yang kita ingin. Iya ya. Malah lebih enak gitu kan. Kalau air penuh tinggal dilurusin gitu ya. Ya. Kalau misalnya air ini kan berarti kan otomatis ya segini. Iya. Walaupun kalau hujan, disesuaiin ya. Kalau hujan ya airnya nggak akan nambah segini terus. Pengen diganjal. Oh iya. Harusnya gemuk tuh. Harusnya gemuk. Makanya kadang-kadang kan kalau budidaya lele itu kan kadang-kadang palanya doang gede, badannya kagak. Tapi nggak apa-apa lah, namanya belajar ya kan. Ini masih belajar untuk bagaimana si ikan ini matinya nol dulu. nggak ada. Kalau kata gua tuh nggak ada. Pasti kalau yang namanya budidaya, dia apalagi dia apa sih namanya langsung gerombol sebanyak itu, pasti ada yang mati, nggak mungkin nggak ada yang mati. Cuman matinya nggak dari 1000, nggak sisa 100 ekor juga. Mantap nih cuy ini. Luas nih tanahnya nih. Ini kalau dibikin buat budidaya, wah keren banget ini. Wah ini mah kalau gua punya kayak begini, bikin apa ya? Kita buat ternak koki. Mantap. 200 meter baru jadi 2 kolam. Dulunya kebon, nah cuman udah dirubah buat jadi kolam budidaya. Ini duren ya om? Om, ini duren ya? Duren. Nah ini ada pohon duren cuy tuh, ada pohon duren tuh. Ini kagak gede-gede durennya. Tahu udah berapa lama nih? Nah ini mau kita coba kuras dulu nih guys nih. Kita kosrek, dibuang sambil ditambahin air baru. Kosrek. Nah ini buat nyoba tuh. Nah ini kan dia kan ini om, coklat nih, bukan lumut. Maksudnya lumutnya udah nyampur sama itu, sama apa, sama kotoran. Dia kalau yang bagus itu dia hijau semua. Pernah lihat itu yang airnya hijau tapi kagak nggak kotor ya? Nggak kotor. Iya. Hijau daun gitu. Iya. Itu air yang bagus kayak gitu. Cuma kalau nggak perlu sirkulasi nggak apa-apa gitu. Apa itu tetap sirkulasi? Itu sirkulasi, udah pasti sirkulasi itu om. Bagusnya dia 2 hari 3 hari buang 20% air itu, tambah air baru bagusnya. Apalagi kalau misalkan nggak ada sirkulasi kayak gini, wajib banget malah. Kalau kocoran aja biar dia ngebuang sendiri, kocorannya tetap dicuci. Kocorannya gimana? Pakai kucuran. Setiap hari kucurin. Tadi yang ya itu overflow modelnya. Cuma masalahnya kan emang itu
perlu ngisi air yang baru lagi. Kalau itu kan boros air. Iya, itu boros air. Iya, kalau itu kan boros air. Nah, makanya dibikinin filter satu yang gede. Jadi ngocor di situ. Nah, ini pakai air yang di kolam sebelah ya. Ini udah air endapan udah berapa hari Om ini Om? Yang itu? Rabu, Kamis, Jumat, 3 hari. 3 hari. Itu treatmentnya sama ya? Pakai garam probiotik gitu ya? Sama. Tadinya buat tebar lagi. Ntar dulu aja lah tebarnya ya. Coba cek ini dulu lah, kalau ini kuat baru tebar lagi. pH-nya udah bagus, udah 78. Gitu? Itu udah 78. pH-nya itu. Oh ini kali nggak 7, 98 ya, lebih. Iya, bagusnya kan emang 7, kalau nggak 8. Nah, ini ngambil dari kolam sini nih, ngambilnya. Nah, ini guys, sisa ikannya tuh. Berapa? 50. Nah, paling iya kali ya, 50 kali ya. Soalnya kan kalau lele kan dia, kalau ikannya kondisi lapar yang kecil sedikit kayak gitu udah habis itu Om. Sama yang lain. Mau dimakan? Iya, lele tuh harus rutin loh, seminggu sekali sortir. Kalau lele. Makanya butuh beberapa kolam. Sekarang bisa model kasih akuarium gini. Apa? Kasih kayu, filter yang panjang lu. Top filter. Apa namanya? Top filter kalau di atas. Kan ada lubang masuk, ada lubang keluar lu. Ya. Jadinya pakai apa? Apanya? Filter atasnya pakai apa? Pakai itu ada yang di akuarium yang di Talang filter, talang. talang. Gak bisa, kekecilan. Kekecilan. Airnya kecil. Hah? Airnya kecil. Ini kekecilan tahu. Soalnya di sini nih. Ini bikin itu yang filter. Ini. Pas banget tingginya segini. Gini. Segini sih sebenarnya kalau kami juga cukup nih, setengah ini nih. Nggak usah terlalu tinggi-tinggi. Buat nampung air. Iya, buat nampung air. Dia kan posisinya kan kalau mbi biasanya standar pakai kan 4 kotak, 4 sekat standarnya. Jadi kayak sekat yang pertama tuh isinya busa gitu, yang kedua batu violet, yang ketiga karang jahe, yang keempatnya baru penampungan kosong. Gitu. Penampungan kosong ini untuk mesin, iya buat pergi ke sana. Gitu. Lebih bagus lagi dikasih UV di sininya. Lampu UV. Oh, lampu UV. Nah itu UV itu kan dia kan buat itu kan buat ngilangin alga. Jadi airnya nggak hijau, bening airnya gitu yang balik ke sini. Kalau di situ kan udah pasti hijau tuh karena matahari langsung kan. UV-nya di sini. Ini buat lebih bagus lagi. Kalau kata Ambi sih tinggi semeter juga udah cukup sih Om. Segini kan? Iya semeter. Ini segini. Ini kan 20 cm. Iya 20 kan itu. Lebar-lebarnya semeter, sini semeter. 20. Tuh 2, 3, 4, 5 segini. Nah ini segini, kesini semeter. Nah itu kan medianya itu kan ntar kan udah nggak ganti-ganti. Busa nggak diganti? Jangan pakai busa putih. Oh yang lebih putih. Jet mat itu loh yang kayak keset mie. Oh. Pakai itu. Itu kan mobil. iya kayak keset mobil itu kan yang jaring-jaring gitu pakai itu. Nah itu kan bisa dibersihin kalau itu mah. Oke guys, nah itu dia tadi setelah ngobrol-ngobrol kecil sama Om Anto akhirnya sepakat ya apa Om? Diputuskan untuk apa? Bikin filter. Ya, skimmer bikin filter. Ya. Jadi ntar dibikinnya itu kurang lebih 5 chamber ya Om ya. 5 chamber. Ntar pakai media termasuk pakai lampu UV. Gitu. Mungkin kalau sepengetahuan gua nih, kalau misalkan emang Om Anto pakai media itu termasuk UV, gue yakin tuh ini pembudidaya lele pertama ya kan, yang pakai treatment itu ya kan. Ya. Tapi yang namanya air kalau misalkan udah pakai filter, insya Allah pasti bagus lah. Yakin gua, apalagi treatmentnya udah pakai probiotik ya kan. Itu udah bagus banget kalau menurut gua sih. Jadi akhirnya sepakat ya Om ya, dibikin filter ya. Filter. Nah, berarti ntar pas pembuatannya ngajak kagak? Diundang lagi. Diundang lagi. Oke guys, nah jadi nanti kalau seandainya ada pembuatan filternya, nanti kita coba kontenin lagi ya, biar kita tahu dia bikinnya seperti apa.
Oke. Sekian dulu video dari gua. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang selalu dukung channel gua. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa tekan jempol ke atas dan kalian bisa share ke teman-teman kalian jika memang video ini bermanfaat untuk semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om.